Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Nah, kita hari ini akan belajar tema 3 SBDP. Nah, sebelum Ibu membahas materinya, siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Jangan lupa ya, videonya di like dan di komentar sebagai absensi kalian. Nah, materi pertama kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis ini berfungsi sebagai pembentuk ritme atau irama. Biasanya alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, dan alat musik ini ada di sekitar kalian loh. Ayo, apa saja alat musik ritmis? Nah, berikut ini tentang jenis-jenis alat musik ritmis. Yang pertama ada drum. Memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan atau alat yang biasa disebut dengan stick drum. Yang kedua yaitu kastanyet. Kastanyet merupakan alat musik ritmis untuk mengiringi irama tari-tarian Spanyol. Alat musik ritmis ini terdiri dari sepasang kepingan kayu keras berbentuk cekung atau gading gajah. Cara memainkan alat musik ritmis ini yaitu dengan cara menepuk-nepuk tangan kiri yang diletakkan kastanyet dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itulah drum dengan kastanyet. Dan yang ketiga yaitu gendang. Gendang dimainkan dengan memukulkan tangan ke kulit yang direnggangkan. Nah, gendang ini sering ya kita temukan. Nah, selain ketiga ini ada alat musik ritmis lagi, yaitu konga. Konga bentuknya sama dengan gendang, namun lebih panjang. Dan yang keempat yaitu maracas, adalah alat musik yang jika digoyangkan berbunyi karena diisi seperti pasir di dalamnya. Dan yang keenam ada rebana. Rebana yang dipimpi dan jika ditepuk menghasilkan bunyi. Sering ya kita temukan rebana ini. Dan yang ketujuh yaitu simbal tangan. Cara memainkan logam ini adalah dibenturkan kedua lempengan. Dan yang kedelapan yaitu tamborin. Cara memainkan alat musik ini adalah digoyangkan. Dan yang kesembilan triangle. Cara memainkannya dengan memukul segitiga tersebut dan akan berbunyi. Nah, jika kalian tidak memiliki alat musik ritmis yang sebenarnya, kalian juga bisa membuat alat musik ritmis sederhana seperti beras, kerikil, atau pasir yang dimasukkan ke dalam botol. Lalu, galon aquan yang kosong serta botol kaca dengan sendok. Nah, kita juga akan belajar jenis-jenis alat musik daerah. Disimak terus ya videonya. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu, diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, apa saja ya alat musiknya? Yang pertama yaitu angklung. Sering ya melihat angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Dan masih banyak lagi alat musik dari daerah lainnya. Materi berikutnya kita akan belajar tentang batik. Batik merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Bahan pertama pembuatan batik yaitu kain. Ada kain mori,
Ada juga kain sutra, kain lurik, dan kain belaco. Nah, keempat itu biasanya digunakan dalam pembuatan batik ya kainnya. Yang kedua yaitu malam. Lilin atau malam berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Bahan utama malam dari sarang lebah dicampur dengan gondrekum, parafin, dan lemak nabati. Nah, yang ketiga yaitu pewarna. Pewarna ini ada pewarna alami dengan pewarna buatan. Pewarna alami bahannya dari tumbuhan, contohnya kunyit, daun suji, dan buah naga. Pewarna buatan bahannya dari zat kimia yang dibuat dari pabrik, contohnya nafto, indigosol, dan repide. Nah, selain bahan, ini ada alat dalam pembuatan batik. Alat yang digunakan yaitu pertama bandul, berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser. Yang kedua, alatnya saringan malam, berfungsi untuk menyaring lilin malam yang banyak kotorannya. Alat yang ketiga, dingklik, merupakan tempat duduk orang yang membatik. Keempat, gawangan, berfungsi untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori. Wajan, yaitu perkakas untuk mencairkan malam. Anglo atau kompor, berfungsi sebagai pemanas malam. Tepas berfungsi untuk membesarkan api sesuai kebutuhan. 8. Tepla atau celemek digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik. Yang kesembilan, kemplongan digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik dan dibatik. Dan yang ke-10 ini canting, alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin atau malam pada kain mori. Teknik pembuatan batik yang pertama ada teknik tulis, menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kedua, teknik cap, menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga, teknik cetak, menggunakan sablon. Motif khas batik. Motif ini geblek rentang dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Motif yang kedua ini dari Kawung Tirto Samudro dari Bantul. Motif yang ketiga ini Tugu Muda dan Lawang Sewu dari Semarang, Jawa Tengah. Motif yang keempat ini Mega Mendung dari Cirebon, Jawa Barat. Yang motif kelima ini Saklar Jagat dari DIY. Daerah penghasil batik. Yang pertama yaitu daerah Yogyakarta. Yang kedua Pekalongan. Ketiga Surakarta, keempat Lasem, kelima Toraja, keenam Kalimantan, dan ketujuh Papua. Materi kita tema 3 seni budaya dan prakarya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran Ibu berikutnya.